Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam renungan hari ini, Jumat 28 Mei 2021. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 11 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selain menggunakan perumpamaan, Yesus juga melakukan tindakan simbolis untuk menyampaikan pesan tertentu dalam pengajarannya. Mengutuk pohon ara adalah tindakan simbolis yang Yesus gunakan untuk menyampaikan pesan penting kepada para pendengarnya. Tindakan simbolis berisi pesan tersembunyi semacam ini tidak asing dalam dunia kenabian. Nabi Yesaya, Yeremia, dan Hosea pernah melakukannya atas perintah Allah. Kita bisa temukan hal ini dalam kitab Yesaya bab 20 ayat 1-6, Yeremia bab 13 ayat 1-11, dan Hosea bab 1 sampai bab 3. Yesus mengutuk pohon ara bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memberi pesan tertentu yang jauh lebih tinggi nilainya. Lalu pesan apa yang Yesus sampaikan saat itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Karena pohon ara saat itu lazim dipandang sebagai lambang Israel, maka melalui pengutukan pohon ara, Yesus memberi pesan kepada orang Israel bahwa ibadat lama menurut aturan Taurat dihentikan saja sebab tidak menghasilkan apapun. Praktek keagamaan lama yang sangat mementingkan hal-hal ritual dan mengabaikan nilai kasih dan keadilan itu ditiadakan saja, diganti dengan praktek keagamaan baru yang lebih menekankan kasih dan kebenaran seperti yang diajarkan Yesus. Ibadat lama diganti saja dengan ibadat menurut perjanjian baru, yakni ibadat yang berlangsung dalam bait Allah yang baru yang didiri Yesus sendiri dan bukan dalam gedung bait Allah buatan manusia. Karena itu, selain mengutuk pohon ara, Yesus juga melakukan tindakan simbolis lain dalam bingkai perjalanannya ke Yerusalem, yakni membersihkan bait Allah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Yesus kok begitu marah kepada para pedagang di bait Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perlu diketahui bahwa peribadatan di bait Allah saat itu selalu memakai hewan kurban sebagai bahan utamanya. Perayaan Paskah Yahudi misalnya memakai hewan kurban, yakni lembu, kambing atau domba jantan,
berusia 1 tahun dan tidak bercela, seperti yang diatur dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 1-28 dan Ulangan bab 16 ayat 1-7. Ibadat lain seperti ibadat penghapusan dosa juga memakai hewan kurban seperti lembu, kambing atau domba yang tidak bercela sesuai dengan kitab Imamat bab 4. Jika seseorang tidak sanggup membeli kambing domba, ia boleh menggantinya dengan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati seperti yang diatur dalam kitab Imamat bab 5 ayat 7. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peraturan tentang hewan kurban tersebut ternyata menjadi ladang subur bagi sebagian orang untuk menindas rakyat kecil. Kenapa bisa begitu? Begini, setiap hewan kurban harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Bait Allah. Kerap kali seekor hewan kurban sebetulnya sehat, namun dinyatakan cacat dan harus diganti. Para petugas Bait Allah telah bekerja sama dengan orang-orang kaya membuka stan penjualan hewan di halaman Bait Allah. Orang yang hewannya divonis cacat terpaksa membeli hewan baru di Bait Allah dengan harga mahal. Persoalan tidak sampai di situ. Hewan yang dijual di Bait Allah tidak boleh dibeli dengan mata uang yang dipakai sehari-hari, yakni mata uang Romawi, karena ada gambar kaisar di mata uang tersebut dan itu haram hukumnya. Yang berlaku di Bait Allah adalah mata uang Yahudi. Karena itu orang harus menukar mata uang Romawi ke mata uang Yahudi. Itulah sebabnya ada meja penukar uang di situ. Nilai tukar dipermainkan sedemikian tinggi demi meraup keuntungan. Kerap orang harus berutang untuk membeli hewan kurban. Karena itu banyak rakyat kecil terlilit utang dan hidupnya semakin terpuruk. Bait Allah menjadi tempat mencari keuntungan bagi sekelompok orang sekaligus sumber malapetaka bagi masyarakat kecil. Bait Allah tidak lagi menjadi tempat kasih dan keadilan diwartakan, tetapi menjadi tempat tumbuh suburnya penindasan dan pemerasan. Itulah sebabnya Yesus mengutip Yesaya bab 56 ayat 7 dan Yeremia bab 7 ayat 11 untuk mengajak para pendengarnya agar memperlakukan Bait Allah selayaknya rumah doa dan bukan sebagai sarang penyamun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menertibkan para pedagang di halaman Bait Allah bukan karena Yesus membenci mereka secara pribadi dan ingin meluapkan kebenciannya, tetapi karena Yesus mau menghilangkan penindasan dan pemerasan yang marak terjadi di sana, yang merupakan wujud kuasa setan yang sedang Yesus usir. Karena itu pengusiran para pedagang bukanlah sebuah perbuatan dosa, sebab yang Yesus lakukan adalah membersihkan segala kejahatan yang terjadi di Bait Allah dan di Israel pada umumnya. Menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan membongkar tempat-tempat penjualan hewan adalah cara paling cocok bagi Yesus saat itu untuk secara simbolis menyerukan pertobatan. Melalui peristiwa itu, Yesus mengajak orang Israel untuk meninggalkan cara beragama lama yang hanya mementingkan aturan lahiriah dan mengimani Allah secara benar seperti yang Ia wartakan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kisah penyucian Bait Allah mengandung pesan yang sama seperti pesan yang terkandung dalam kisah pengutukan pohon ara. Dengan menyucikan Bait Allah, Yesus tegaskan bahwa praktek keagamaan lama
tidak menghasilkan buah sehingga ditiadakan saja, sama seperti pohon ara yang dimatikan saja karena tidak berbuah. Praktek keagamaan lama yang hanya mementingkan penampilan lahiriah tanpa ada wujud iman dalam kasih dan keadilan, sama seperti pohon ara yang hanya memiliki daun tanpa buah. Praktek seperti itu ditiadakan saja, diganti dengan praktek keagamaan yang baru, di mana iman selalu berbuah dalam kasih yang nyata. Lalu Bapak Ibu, pesan apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini bagi kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan itu hidup. Karena itu, ketika Injil Markus bab 11 ayat 12-19 tadi diperdengarkan, Tuhan Yesus berbicara dengan kita dan saya menangkap beberapa hal penting yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Pertama, Yesus minta agar iman kita harus berbuah dalam tindakan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian kata surat Yakobus bab 2 ayat 17. Dan jika selama ini iman saya dan iman saudara-saudari sekalian belum berbuah nyata, maka Yesus minta agar kita mematikan pohon ara tanpa buah itu dalam diri kita masing-masing, yakni mematikan pola hidup lama untuk diganti dengan pola hidup baru, yakni hidup yang dipenuhi oleh perbuatan kasih yang merupakan buah dari iman. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita agar tidak berhenti pada usaha menjalani segala peraturan peribadatan dengan indah dan meriah. Yesus minta agar ibadat kita yang indah dan meriah itu kita hayati sedemikian rupa sehingga kita dapat mengalami persatuan dengan Tuhan dan mencapai kekudusan. Ketiga, Yesus minta agar kita tidak terlena dengan euforia gedung gereja yang megah dan organisasi gerejani yang rapi sehingga lupa mewujudkan iman dalam kasih dan keadilan. Yesus minta agar kemegahan gedung gereja, keteraturan organisasi gereja yang cukup prosedural, dan administrasi gerejani yang rapi itu tidak menjadi penghalang bagi para pemuka gereja untuk melaksanakan kasih Tuhan. Hendaklah semuanya itu mempermudah para pengurus gereja dan juga seluruh umat untuk melaksanakan karya cinta kasih. Keempat, Yesus meminta kita memperlakukan gedung gereja sebagai rumah doa dan bukan sebagai tempat mencari keuntungan dan pamer penampilan jasmani. Yesus ingin agar gedung gereja kita menjadi tempat bagi umat beriman untuk merayakan sekaligus melaksanakan cinta kasih Allah. Dengan demikian, semoga nama baik gereja selalu terjaga dan nama Tuhan semakin dimuliakan di tengah masyarakat. Amin.